Cerita dimulai dengan seorang perempuan, Cheongju, yang sedang mengejar seorang penjual grosir. Penjual ini mencoba membawa kabur bir Laiki yang diproduksi oleh perusahaan tempat Yongju bekerja, yaitu Miras Cisang. Tidak hanya berusaha mengaburkan barang curian, penjual ini juga memiliki utang besar pada perusahaan tersebut. Yongju, yang terkenal tangguh, langsung menghadang si penjual dan memukulnya. Namun apesnya, penjual itu melawan dengan menggunakan tabung minuman keras, membuat perut Yongju terluka. Meski begitu, teman-teman Yongju yang menunggu di luar berhasil menangkap pelaku. Kejadian ini mereka rayakan dengan minum bir bersama. Dalam 6 tahun terakhir, mereka mendambakan satu hal, melihat bir Laiki mampu bersaing di pasar yang dikuasai oleh bir dari perusahaan Baekmuk. Namun, itu bukanlah tugas yang mudah, karena konsumen terbiasa dengan produk Baekmuk. Semua mulai berubah sejak Yongju bergabung, membawa semangat baru. Penjualan bir Laiki perlahan meningkat tajam, hingga mencapai peringkat kedua di Busan, membuatnya menjadi saingan berat bagi Baekmuk untuk posisi pertama. Namun, karena Miras Cisang menerapkan sistem pembayaran kredit, banyak penjual yang menunggak pembayaran. Yongju pun turun tangan menjadi penagih utang, memanfaatkan latar belakang militernya yang menjadikannya tangguh dan ahli dalam berkelahi. Keahliannya ini menjadikannya gambaran yang tepat untuk memastikan para penjual membayar utang mereka kepada perusahaan. Pimpinan kantor pusat Miras Cisang mengadakan pertemuan penting yang dihadiri oleh beberapa tim untuk membahas bir terbaru bernama Naro, buatan Yoon Min-ju. Yoon Min-ju adalah seorang ahli pembuat bir yang memperoleh sertifikat setelah lulus dari kurs di VLB Jerman. Setelah lulus, ia membangun pabrik bir dan mulai memproduksi bir Naro yang mulai dikenal luas. Dalam rapat itu, para pimpinan tim termasuk pimpinan tim perencanaan dan tim pemasaran mencoba bir Naro. Rasa bir yang unik dan lezat membuat mereka terkesan, hingga pimpinan pusat memerintahkan agar Yoon Min-ju dibujuk untuk bekerja sama dengan Miras Cisang, apapun caranya. Dua pimpinan tim yang biasanya bersaing akhirnya mengadakan rapat dengan tim masing-masing untuk membuat rencana pendekatan terbaik. Namun, tim perencanaan kehilangan salah satu anggota penting yang sangat mereka perlukan pendapatnya karena sedang makan siang dan tidak bisa diganggu. Anggota yang dicari itu adalah Bang Arum, kepala tim perencanaan Miras Cisang, seorang perempuan kaya yang memiliki 2 tos serba, gedung, dan 2 mobil. Arum sendiri sedang mencari calon suami yang sempurna. Sempurna seperti seorang pria tampan yang terlihat berada di pantai, tetapi kenyataannya pria itu jauh dari kriteria sempurna. Dia hanyalah penjual roti panggang. Pria tersebut bernama Oh Chan-hui. Dan saat ini ia berada di pabrik bir milik Yoon Min-ju karena sangat menyukai bir Naro. Yoon Min-ju merasa Chan-hui cukup aneh, sehingga ia menjaga jarak dari pria itu. Apalagi, Chan-hui mengajukan diri untuk bekerja paruh waktu di pabrik Yoon Min-ju dan hanya dibayar dengan bir Naro, saking cintanya pada bir tersebut. Awalnya, Yoon Min-ju menolak dan memberi batasan tegas. Namun, setelah merasa bahwa Chan-hui adalah orang yang baik, ia pun mulai terbuka. Ketika Yoon Min-ju akhirnya membuka masker yang biasa ia pakai, Chan-hui terpesona melihat ketampanannya. Setelah itu, Yoon Min-ju setuju untuk mempekerjakannya. Akan tetapi, Chan-hui meminta agar bir Naro diberikan di muka. Yoon Min-ju menyetujuinya, dan dengan senang hati, Chan-hui segera membawakan bir tersebut untuk diminum bersama Che Yong-ju. Saat mencoba bir Naro,
Yongjo sangat terkesan dengan rasanya, mengatakan bahwa bir itu benar-benar tiada duanya. Pagi itu di kebun, seekor serangga jatuh di bahu Minjo. Secara refleks, Minjo segera menangkis serangga itu. Melihat kejadian tersebut, dua pekerjanya, Ibu Suk dan Ibu Yong, memberi saran pada Minjo. Mereka berkomentar kalau kamu terus menangkis orang atau apapun yang mendekat, bagaimana kamu bisa mendapatkan pacar? Tak lama kemudian, sepasang suami istri yang juga bekerja di sana tiba. Raut wajah sang istri tampak sedih. Tapi, menurut Minjo, dia justru terlihat bahagia. Saat berkumpul bersama, kepala desa, Li Yijiang, datang dan ikut berkomentar bahwa istri pekerja itu terlihat sedih, seolah ada yang meninggal. Namun, Minjo sekali lagi menegaskan bahwa yang dirasakan istri pekerja itu bukanlah kesedihan, melainkan kebahagiaan. Situasi ini memicu keributan, sesuatu yang tidak disukai oleh Minjo, sehingga ia pun memasang headphone meskipun masih samar-samar mendengar percakapan mereka. Setelah selesai bekerja, Minjo pulang ke rumah. Di sana, dia mendapat pesan dari Arum yang menawarkan kerjasama dari perusahaan miras Cisang. Namun, Minjo langsung menolak tawaran tersebut. Setelah itu, saat dia keluar rumah, dia bertemu lagi dengan pasangan pekerjanya yang hendak pamit pulang ke kampung halaman mereka. Dengan instingnya yang tajam, Minjo sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Bapak pekerja itu berkata bahwa hanya Minjo yang mengetahui perasaan istrinya yang sebenarnya. Minjo pun memberikan uang kepada mereka untuk pulang ke kampung. Sementara itu, di Busan, Yongju sedang bersantai minum bersama teman-temannya, Boom dan Randy. Setelah puas minum, dia pulang ke rumahnya. Di sana, ia tinggal bersama neneknya dan ia mengurus semua pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mengepel, mengangkat jemuran, dan sebagainya. Pagi berikutnya, karena hari itu adalah hari ulang tahun Minho, adik Minjo, dia meminta Chanhui untuk menjaga kucing kesayangannya. Kebetulan, Arum datang ke pabrik bir dan salah mengira Chanhui sebagai Minjo. Dia bahkan memberikan usulan tawarannya, namun Chanhui dengan jujur mengaku bahwa dia hanya seorang pekerja, sedangkan Minjo berada di Busan untuk merayakan ulang tahun adiknya. Namun ternyata, itu bukan sekedar perayaan ulang tahun, melainkan acara reuni militer ayahnya, yang masih menganggap dirinya sebagai seorang jenderal. Minjo dan ayahnya akhirnya berbicara berdua. Ayahnya berkomentar bahwa Minjo tak pernah berubah, masih suka menebak-nebak perasaan orang lain lewat ekspresi mereka, seperti orang yang sakit jiwa. Namun, Minjo menjelaskan bahwa itu adalah rasa empatinya terhadap orang lain, dan sikap ayahnya yang otoriter menjadi salah satu alasannya. Setelah itu, Minjo membawa Minho pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Yongju sedang melerai teman-temannya yang hampir bertengkar dengan tim dari Miras Baekmuk. Mereka kesal karena poster Miras Cisang tertutup oleh poster Miras Baekmuk. Setelah itu, Yongju berbincang dengan manajer Baekmuk dan mengetahui bahwa cabang Miras Cisang di Busan akan ditutup. Berita ini langsung ia konfirmasi pada atasannya yang sedang menangis. Berarti kabar itu benar adanya. Pimpinan kantor pusat berencana menutup cabang Busan untuk fokus pada penjualan bir Naro dan menggabungkannya dengan cabang lain, sehingga seluruh pekerja kemungkinan akan dihentikan. Namun, Yongjo tidak mau menyerah begitu saja. Ia bertekad mencari cara untuk mempertahankan cabang Busan yang telah ia bangkitkan dengan susah payah. Minjo membawa Minho ke wahana bermain.
Mereka mencoba berbagai permainan satu demi satu. Hingga akhirnya Minho melihat boneka beruang besar yang sangat ia inginkan. Namun Minho mengurungkan niatnya karena takut dimarahi oleh ayah mereka. Menyadari keraguan adiknya, Minju berkata, "Kamu tidak perlu takut sama ayah. Kamu berhak memilih apapun yang kamu sukai." Untuk mendapatkan boneka beruang itu, Minju harus mengumpulkan poin sebanyak 500. Sayangnya, permainan itu terlalu sulit baginya. Di tengah kekalutannya karena masalah hidup, Yongju kebetulan datang ke wahana bermain yang sama. Dia melihat Minho menatap boneka beruang itu dengan penuh keinginan. Yongju pun menghampiri Minho. Melihat sepatu yang dikenakan Yongju, Minju langsung menarik Minho menjauh karena sepatunya mengingatkannya pada ayah mereka. Yongju akhirnya memutuskan untuk mencoba mencetak 500 poin agar Minho bisa mendapatkan boneka itu. Sambil memulai permainan, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mulai membunuh seseorang. Ucapannya ini membuat Minju semakin curiga. Sementara itu, Yongju bermain sambil memikirkan masalahnya. Minju terus memperhatikannya dan memperhatikan perubahan ekspresi wajah Yongju saat dia mengenang tentang Birnaro dan akhirnya mengingat nama pembuatnya, Hyun Minju. Di saat yang sama, Minju tiba-tiba menarik tangan Yongju, bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Di mata Minju, Yongju tampak sedang menangis, sangat sedih. Meski begitu, Yongju menolak mengakui perasaannya, apalagi pada orang yang tidak ia kenal. Namun, Minju melangkah lebih dekat padanya dan berkata dengan tegas, "Tidak, kamu tidak lagi baik-baik saja sekarang." Yongju dan Minju akhirnya berpisah setelah Yongju bertanya, mengapa Minju bisa mengatakan hal tersebut. Tetapi Minju tidak bisa memberikan penjelasan. Setelah itu, Minho berhasil mendapatkan boneka beruang yang dia inginkan dan berterima kasih kepada Yongju karena sudah membantu mendapatkan boneka itu. Setelahnya, Yongju pulang ke rumah dan bertemu dengan neneknya. Dia mengungkapkan bahwa kantornya hampir bangkrut, namun berusaha tersenyum meski merasa sangat sedih. Belum lagi memar di perutnya yang masih terasa sakit setelah kejadian dengan penjual grosir. Meskipun begitu, dia lebih memikirkan cara agar cabang Busan tetap bertahan dan tidak tertutup. Sementara itu, Minju berbincang dengan adiknya. Adiknya mengungkapkan bahwa Yongju sempat menyebut nama kakaknya, Yoon Minju. Tapi Minju tidak memperhatikannya saat itu. Dia terlalu fokus pada ekspresi wajah Yongju. Keesokan harinya, Yongju menemui atasannya, dan di sana sudah ada direktur pemasaran dari kantor pusat yang membawa tawaran untuk menyelamatkan cabang Busan. Syaratnya, Yongju harus bergabung dengan tim pemasaran dan memenangkan hati Minju agar mereka dapat bekerja sama dan menciptakan bir baru. Yongju pun menerima tawaran itu demi menyelamatkan cabang Busan. Dia memutuskan untuk pindah ke Seoul dan mulai bekerja sebagai manajer tim pemasaran di kantor pusat. Boom, yang selalu mengikuti Yongju kemanapun dia pergi ikut bersamanya. Di kantor pusat, direktur pemasaran mengungkapkan bahwa tim perencanaan telah memilih Arum untuk mengerjakan proyek ini. Dan Arum sudah bertemu dengan Minju. Akhirnya, Yongju memutuskan untuk menemui Minju juga pada hari itu. Arum dan Yongju pun bersaing. Sementara itu, kepala desa mengumumkan pertemuan penting mengenai bir.
Rapat tersebut sebenarnya adalah strategi Yongju untuk bisa bertemu dengan Minju. Tapi ternyata Minju sudah terlebih dahulu bertemu dengan Arum yang menawarkan keuntungan jika ia bekerja sama dengan perusahaan mereka. Namun, Minju memiliki satu syarat. Birnaro tidak boleh dijual ke luar negeri. Hanya boleh dipasarkan di pabrik mereka. Melihat ekspresi ragu di wajah Arum, Minjo pun menolak tawarannya dan pergi menemui kepala desa. Saat tiba di sana, ternyata Yongju juga ada di tempat itu. Dan dia kaget karena Minju adalah orang yang dia temui tempo lalu. Dari pertemuan ini, Minju mengetahui bahwa Yongju berasal dari perusahaan miras Jisang. Meski begitu, ia tetap teguh menolak tawaran apapun. Merasa tidak puas, Yongju mengejar Minju tanpa alas kaki sambil menjelaskan lebih lanjut tentang tawarannya. Minju merasakan kesedihan mendalam yang dirasakan oleh Yongju. Ia pun menghindar untuk menghindari perasaan itu. Namun, Yongju terus mengikutinya. Ketika menyadari kaki Yongju yang tidak beralas, Minju mengambilkan sandal dan memakaikannya di kaki Yongju. Setelah itu, ia kembali menolak tawaran Yongju dan pergi. Yongju yang baru sadar ada sandal di kakinya merasa terkejut. Sementara itu, Minju merasa bingung. Kenapa dia begitu bisa merasakan perasaan Yongju? Hingga dia hampir saja menabrak seekor hewan. Beruntung, kejadian itu tidak terjadi. Dan Yongju datang untuk memastikan apakah Minju baik-baik saja. Minju mengatakan ia baik-baik saja. Namun, mulai saat ini, ia akan menangkis kehadiran Yongju dan meninggalkannya. Boom yang menyaksikan kejadian itu menyatakan bahwa tampaknya Minju benar-benar tidak ingin melihat wajah Yongju lagi, yang membuat Yongju merasa tertantang. Setelah kembali ke rumah, Ibu Suk, Ibu Yong, dan Chan Hui memperhatikan bahwa wajah bos mereka, Minju, tampak berbeda, seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Minju kemudian masuk ke ruangan rahasia di rumahnya. Melihat itu, Ibu Suk dan Ibu Yong tahu jika bos mereka sudah masuk ke ruangan rahasia, dia pasti akan lama di sana. Saat mereka mengamati dari teropong, mereka melihat asap keluar dari ruangan tersebut dan panik mengira ada kebakaran. Padahal, Minju hanya menyalakan lilin untuk meditasi, mencoba menenangkan pikirannya. Karena dia bingung apakah perasaan yang dia rasakan adalah miliknya atau milik orang lain. Ibu Suk dan Ibu Yong yang khawatir tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat yang sama, Yongju yang berada di sana memutuskan untuk menyelamatkan Minju. Dengan bantuan tali, Minju yang mendengar kegaduhan di luar akhirnya membuka jendela dan mendapati Yongju bergelantungan di tali. Yongju kemudian menyadari bahwa itu bukan kebakaran, melainkan hanya asap lilin, dan ia meminta maaf kepada Minju. Melihat aksi konyol Yongju, Minju akhirnya menerima permintaan maafnya. Yongju pun berkata jika Minju sudah memaafkannya, berarti ia akan menghadapi tangkisan dari Minju. Aku menolak tangkisanmu, jangan tangkis aku. Dengan bersemangat, ia turun dan mengatakan akan menunggu telepon dari Minju untuk menciptakan bir baru bersama. Minju yang merasa Yongju benar-benar gila menutup jendela dan bersiap untuk menemuinya. Namun, Chan Hui menahannya dan berkata, biarkan dia pergi dulu hari ini. Meski terlihat baik-baik saja, kita bisa merasakan ada sesuatu yang salah dari dirinya.
Mendengar itu, Minju pun akhirnya mengurungkan niatnya, dan Yongju pun pergi dari tempat itu. Setelah membujuk Minju tanpa hasil, Arum pergi ke tos serba untuk membeli minuman. Di tempat yang sama, Yongju dan Boom juga datang untuk membeli makanan ringan. Junior Arum menceritakan kepada Arum bahwa Yongju adalah manajer baru tim pemasaran. Setelah membeli banyak makanan ringan, Yongju duduk bersama Boom, di mana Arum mendekati mereka untuk berbicara tentang Minju. Arum menyarankan agar mereka meminta izin kepada atasan untuk menghentikan proyek tersebut. Mengingat mereka telah mencoba membujuk Minju, namun tetap ditolak. Arum menyerah, tapi Yongju tidak mau berhenti begitu saja. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji akan terus berusaha sampai berhasil. Arum yang merasa ada sesuatu yang berbeda dari Yongju akhirnya meninggalkan mereka. Yongju sendiri tetap bertekad untuk mencari cara agar Minju mau bekerja sama. Kepala desa mengatakan bahwa meyakinkan Minju bukanlah hal yang mudah. Kepala desa pun bercerita bahwa tos serba itu bukan miliknya. Pemiliknya sebenarnya sedang di luar negeri, dan ia hanya bertugas menjaga tempat itu. Sementara desa sedang sibuk dengan berbagai kegiatan. Menyadari kekurangan tenaga di desa, Yongju menawarkan diri untuk bekerja di sana, dan kepala desa mengizinkannya. Ini adalah bagian dari strategi Yongju untuk lebih dekat dengan Minju. Pagi harinya, di kantor pusat, Boom menceritakan kepada rekan-rekannya bahwa Yongju pergi ke desa tempat tinggal Minju. Dia yakin bahwa Yongju akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Arum yang mendengar ini merasa penasaran. Namun, di desa, kepala desa mencegat Yongju dan melarangnya masuk karena Minju sudah memberi peringatan agar Yongju tidak datang lagi ke desa tersebut, apalagi bekerja di sana. Kepala desa pun mematuhi keinginan Minju, lantaran Minju merupakan sapi peras bagi desa tersebut. Namun, Yongju yang tahu bahwa kepala desa mudah dibujuk, membuka bagasi mobilnya yang penuh dengan barang-barang favorit kepala desa. Akhirnya, kepala desa pun luluh dan mengizinkan Yongju masuk. Mendengar hal ini, Minju merasa kesal. Namun, ia yakin bahwa di babak kedua, Yongju tak akan bisa menang. Karena kali ini, Ibu Suk dan Ibu Yong akan menghadapi Yongju. Ibu Suk dan Ibu Yong membawa peralatan mereka untuk menghadapi Yongju. Namun, Yongju yang tahu cara menghadapi ibu-ibu itu berpura-pura sakit perut dan kelaparan. Dua ibu itu merasa iba dan akhirnya membawanya untuk makan bersama. Sambil makan, Yongju menceritakan bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal dan dia dirawat oleh neneknya. Ibu Suk dan Ibu Yong merasa sedih mendengar cerita itu dan menyuruh Yongju makan dengan lahap. Mendengar Ibu Suk dan Ibu Yong kalah dalam menghadapi Yongju, Minju semakin kecewa dan dia mencari keberadaan Yongju ke seluruh penjuru desa, tetapi tidak ditemukan. Saat berada di kebun, Minju melihat seseorang di atas pohon dan mengira itu adalah salah satu dari dua ibu yang bekerja lebih keras sebagai hukuman karena kalah dari Yongju. Minju berlari dan meminta orang tersebut untuk turun, sambil mengatakan bahwa mereka tak perlu bekerja 2 kali lebih keras. Seketika, kedua ibu itu bertanya, "Kamu bicara sama siapa?" "Kami ada di sini." Minju yang kebingungan baru menyadari bahwa orang di atas pohon itu adalah Yongju. Yongju pun turun seperti bidadari yang turun dari langit. Dan kini berdiri tepat di depan Minju,
bertahan seperti yang diinginkannya.